Orang-orang yang masih percaya dengan keyakinan-keyakinan bahwa di hari ini, di bulan ini, di tahun ini ada kesialan, maka dia telah terjerumus kepada yang namanya tatayur. Apa tatayur itu? Tatayur adalah perasaan dia menganggap akan mendapatkan kesialan. Perasaan akan bernasib sial. Baik yang dilihat maupun yang didengar atau yang diketahui. Sebagai contoh, masih banyak keyakinan-keyakinan ketika seseorang hendak berangkat keluar, hendak bersafar, ketika pakaian sudah di atas mobil, pakaian sudah dibungkus dengan rapi, tiba-tiba hendak keluar rumah, jatuh cicak di pundaknya atau di kepalanya. Dia menganggap, wah ini sial, tandanya sial. Tidak jadi berangkat, semua pakaian, semua barang-barang dimasukkan ke dalam rumah ulang. Karena dia menganggap, ketika dia berangkat dengan tandanya jatuh cicak tadi, dia akan mengalami kesialan atau kecelakaan ketika dia keluar rumah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bulan ini. Bulan Safar yang menganggap sebagian orang bahwa bulan Safar ini termasuk tatayur, menganggap sial kepada sesuatu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatayur ini berkembang sebelum adanya Islam. Orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka hendak ketika melakukan sebuah perjalanan atau sebuah rencana, melakukan sebuah kegiatan besar, mereka akan keluar rumah. Mereka akan goyangkan pohon yang ada di situ burung. Ketika burung itu terbang ke arah kanan, ini tandanya baik. Yang mereka istikan dengan saneh. Ini tanda baik. Mereka akan melakukan, meneruskan perjalanan atau kegiatan itu. Namun apabila burung itu terbang ke arah kiri, yang mereka sebut dengan syari, ini tandanya keburukan. Mereka tidak jadi melakukannya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan semacam ini menganggap sial bukan cuma di burung, bahkan di angka. Orang tidak mau ketemu dengan angka 13. Karena ketika ketemu dengan angka 13 katanya ini angka sial. Apa hubungannya 13 dengan sial? Apa hubungannya cicak dengan kita sial? Apa hubungannya burung dengan kita mendapatkan kemalangan? Tidak ada hubungannya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang masih mempunyai keyakinan tatayur seperti ini, maka dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Karena apa? Dia telah menisbatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Dia meyakini bahwa ada selain Allah yang mampu mendatangkan kecelakaan baginya. Yang itu bulan Safar. Dia menganggap bahwa bulan Safar punya kekuatan. Bisa membuat orang menjadi bodoh, menjadi gila, atau penyakit. Dia beranggapan bahwa ketika dia tabrak kucing, kalau kucing dia tabrak, kemudian terbesit dalam pikirannya, saya akan celaka ini. Maka dia apa dia lakukan? Dia akan perbaiki baik-baik itu kucing. Bangkai kucing itu dia kubur baik-baik. Bahkan ada sebagian orang mengatakan baju dalamnya dia pakai sebagai kain kafannya untuk membungkus badannya kucing itu. Tapi ketika dia tabrak ayam atau tabrak yang lainnya, dia tabrak lari. Apa perbedaannya antara kucing dengan ayam? Sama-sama binatang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada keyakinan kepada kita, diri kita terhadap yang namanya hal-hal yang sial tatayur tadi, maka kita akan jatuh kepada perbuatan syirik. Kenapa disebut syirik? Karena dia telah menyamakan sesuatu selain Allah. Selain Allah di sini apa tadi? Bulan Safar, atau angka 13, atau kucing, atau semisalnya, atau burung. Dia samakan dengan sesuatu dengan Allah. Sesuatu yang Allah hanya milik Allah, yang mempunyai prerogatif hak mutlak. Allah yang mampu memberikan kesehatan. Hanya Allah yang mampu memberikan kita penyakit. Bukan makhluk manapun lainnya. Apalagi itu makhluk yang tidak ada hubungannya, tidak masuk dengan logika kita, dengan akal kita. Angka 13, apa hubungannya kita sehingga mendapatkan kecelakaan? Apa hubungannya ketika kita tabrak kucing, kita akan celaka? Tidak ada hubungannya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan mengalami hal-hal semacam itu, yaitu kita akan mendapatkan perasaan-perasaan sial. Ketika kita punya rumah baru, satu keluarga sakit, orang tua, anak sakit. Bagaimana menanggapi ini? Maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada yang bisa memberikan kita penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya punya rumah baru. Ya, keluarga saya sakit bahkan meninggal." Apa kata Rasulullah? "Pindah kau dari rumah itu, tapi tinggalkan rumah itu dalam keadaan hina." Jangan kita anggap rumah itulah yang membuat saya sakit. Jangan kita menganggap bahwa rumah itu yang membuat saya mati. Tidak. Keluarga saya mati tidak. Yang membuat semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala.